Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamudin, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Pemalang, asal sekolah SMP Negeri 6 Taman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munawir, asal sekolah dari SDN 02 Danasari. Saya adalah CGP Angkatan kelima dari Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sudiarto, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pemalang, unit kerja SMP Negeri 1 Pemalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah berperan sebagai pengamat dalam kegiatan coaching bersama teman-teman dari CGP Pemalang sebagai tugas kolaborasi, Pak Zamrudin sebagai coach, kemudian Pak Angga sebagai coaching. Untuk memulai coaching pada hari ini, saya akan menanyakan dulu kepada coach beberapa pertanyaan pembuka sebelum acara coaching dilaksanakan. Pak Nur Zamrudin, yang pertama, apa saja persiapan Bapak pada pelaksanaan coaching pada hari ini? Terima kasih Pak Munawir sebagai pengamat dalam hal ini. Pada coaching pada hari ini, saya sebagai coach yang sudah saya persiapkan diantaranya mental, sikap psikis, kemudian saya berusaha untuk menggali, memberikan solusi-solusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach. Terus kemudian saya berusaha menguatkan, menggali potensi apa yang ada pada coach nanti dalam coaching ini. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya, siapkah Pak Nur untuk mengikuti proses coaching pada siang hari ini? Insya Allah siap. Baik, karena baik coach maupun coach sudah siap, mari kita lakukan kegiatan coaching pada siang hari ini. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Angga. Gimana kabarnya siang hari ini Pak Angga? Sehat, bahagia ya? Alhamdulillah baik Pak. Tentu saja, insya Allah selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Pak? Ada yang bisa dibicarakan pada siang hari ini? Jadi begini Pak, sebenarnya saya mau matur dengan Bapak. Apa Bapak ada waktu? Tentu saja Pak. Insya Allah ada waktu buat Pak Angga. Monggo, apa yang dibicarakan pada siang hari ini? Gimana? Ada yang perlu dibicarakan Pak Angga? Mau di sini aja Pak? Di mana Pak? Ya, di sini cukup ya. Di sini aja. Ya, di sini cukup ya. Ya. Gini Pak Nur, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang sudah Bapak sempatkan buat ngobrol-ngobrol sama saya nih. Kira-kira apa Pak yang mau disampaikan Pak Angga? Gini Pak,
saya mau menyampaikan terkait upacara bendera Pak, upacara bendera di sekolah kita terkait dengan pelaksanaan dan perayaan Hari Guru Nasional nanti. Oh iya Pak ya. Ya sebentar lagi kan, ini kan sudah bulan Oktober. Iya. Mungkin nanti bulan November itu kan berarti Hari PGRI sekaligus Hari Guru Nasional. Betul Pak. Nah kira-kira yang mau ditanyakan Pak Angga apa kaitannya dengan itu? Ini terkait dengan tradisi dan kebiasaan yang ada di sekolah kita itu kan, jika melakukan upacara Hari Guru dan HUT PGRI itu biasanya petugas upacara itu dari teman-teman guru Pak, mulai dari pemimpin, pengibar bendera, kemudian paduan suara, pembaca undang-undang, pembawa acara atau protokol, itu kan dari guru semua. Nah, bagaimana yang perlu disiapkan Pak, sementara kan guru-guru itu juga sudah sepuh-sepuh, mungkin latihannya juga mungkin sungkan Pak, males dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang terkait dengan terbentur waktu dan sebagainya. Kira-kira menurut Pak Angga, ini kan sudah lama ya, berarti pandemi sudah kemarin, mungkin upacara ya hanya perwakilan, dan ini anak-anak sudah mulai masuk seperti biasa. Kira-kira menurut Pak Angga, mau yang jadi peserta, yang jadi petugasnya itu anak apa Bapak Ibu guru? Kalau saya sih berbagai macam pertimbangan, ini momen Pak, ini momen untuk guru-guru mencontohkan kepada anak-anak supaya anak-anak juga bisa melihat gurunya langsung. Ternyata Bapak Ibu guru bisa menjadi petugas upacara juga, tidak hanya nyuruh-nyuruh muridnya saja misalnya seperti itu. Nah, ini kan momen Hari Guru Pak. Jadi kesempatan kita untuk membuktikan pada anak bahwa ini loh Bapak Ibu guru juga bisa menjadi petugas upacara yang baik. Ini untuk contoh anak-anak juga Pak. Kalau menurut saya lebih baik Bapak Ibu guru saja. Ide bagus Pak Angga. Pas kebetulan ini kan masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi ya. Mungkin nanti bisa dipersiapkan ya Bapak Ibu guru. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Angga, mungkin yang sepuh atau yang penyakitan mungkin nanti bisa diganti oleh teman-teman kita Bapak Ibu guru yang muda-muda atau yang mungkin pas tidak ada kesibukan, biar nanti bisa memberikan contoh pada anak-anak itu. Oh iya, bisa sih Pak seperti itu, cuma ada kendala lagi Pak. Jadi untuk saya sudah berkoordinasi dengan Ketua PGRI Ranting di sekolah kita. Ternyata guru yang muda-muda itu juga sangat terbatas Pak. Tapi kalau ditambah dengan TU, beberapa petugas dari TU mungkin bisa disiasati Pak. Oh iya ya Pak, bisa itu Pak. Nanti mungkin Pak Angga bisa apa ya, cek dulu teman-teman misalkan yang kira-kira ada kegiatan di luar, terus mungkin yang sudah sepuh mungkin nanti bisa ditambah dengan Bapak Ibu guru yang dari TU. Nanti kan tentunya kita harus latihan terlebih dahulu. Betul. Paling tidak biar nanti kesiapan dan pelaksanaan agar berjalan sesuai yang Pak Angga inginkan. Iya Pak. Nah ini berarti nanti saya harus lebih genjot lagi latihannya Pak, karena Bapak Ibu staf TU juga belum terbiasa untuk tampil di depan anak-anak, jadi mungkin ada rasa ketidakpedean dan lain sebagainya Pak. Nah itu juga perlu kita pertimbangkan juga supaya nanti ketika upacara tidak ada kendala-kendala yang berarti, maka
persiapannya harus mulai dari sekarang ini Pak. Iya. Kira-kira setelah nanti misalkan Bapak sudah mengkondisikan, terus misalnya sudah mengikut sertakan Bapak Ibu yang ada di TU, kira-kira nanti yang Bapak sudah rencanakan standarnya sudah kisaran antara misalkan penilaian 1 sampai dengan 10 berapa Pak kira-kira? Wah, kalau rencana saya ini nanti diterapkan, saya sih optimis Pak. Saya optimis, insya Allah persiapan dan kesiapan petugas upacara 9 dari 10 Pak. Bagus juga Pak. Ya. Terus mungkin kira-kira ada kendala lagi nggak Pak? Mungkin kendala atau hambatan misalkan yang kira-kira nanti Bapak hadapi selain itu? Karena kita sudah melibatkan dari staf TU, mungkin nanti teman-teman dari TU juga bisa mempersiapkan ini Pak, perihal perlengkapan Pak, perihal perlengkapan. Saya ingin supaya ketika latihan itu perlengkapan baik sound, kemudian mic dan sebagainya itu sudah siap untuk mengefektifkan proses latihannya. Oh begitu Pak ya. Ya sudah, insya Allah nanti saya tak koordinasi dengan orang TU biar nanti pas saat mau latihan peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk latihan bisa sudah disiapkan oleh orang belakang atau TU. Nanti Pak Angga bisa langsung latihan biar nanti waktunya nggak terbuang sia-sia. Oke Pak, matur nuwun sangat Ya. Pak Nur. Ya. Dan kira-kira rencana ke depan misalkan setelah ini apa Pak? Misalkan waktu latihan, kira-kira waktu latihannya perlu ditambah atau bagaimana? Nanti saya melihat dulu karena ini kan masih 1 bulan lebih Pak, Ya. masih 1 bulan lebih. Saya akan melihat 2 minggu ke depan perkembangannya bagaimana. Jika ternyata memang latihan 1 minggu 2 kali sudah bagus, sudah efektif, maka latihan tidak perlu ditambah Pak, karena pertimbangan kesibukan teman-teman guru maupun staf TU yang menjadi petugas barangkali mengganggu malah tidak enak Pak. Saya nanti akan melihat kondisi 2 minggu ke depan. Kalau memang efektif, sudah pada bisa dan sebagainya, berarti tidak perlu menambah latihannya. Nah, nanti 2 minggu saya akan laporan lagi kepada Pak Nur bagaimana perkembangan kesiapan upacara Hari Guru ini. Betul sekali Pak. Kalau saya melihat nanti kalau misalnya banyak latihan mungkin ya jam Bapak Ibu guru nanti pas kalau ngajar mungkin banyak kelas yang kosong. Kalau tadi Bapak sudah memperkirakan kira-kira 2 minggu ke depan, ya coba nanti dilihat dulu, terus kemudian biar pekerjaan orang-orang TU tidak terbengkalai, juga dikerjakan sesuai dengan tupoksinya. Nanti kan latihannya seperti apa ya Pak Angga tadi rencanakan, tidak kita rencanakan sekarang tapi kita dilihat tadi 2 minggu depan. Oke Pak. Sementara gitu dulu Pak Nur. Ya. Matur nuwun sangat sudah menerima obrol-obrol dan bincang-bincang ringan kita. Saya sudah semakin lega ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Angga. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan Pak Angga berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan bersama. Upacara bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak. Saya mohon permisi Pak. Ya, sama. Terima kasih Pak. Ya, Matur nuwun. ya, sama-sama Pak Angga. Terima kasih Pak Nur dan Mas Angga yang sudah melakukan kegiatan coaching. Pak Nur sebagai coach dan Pak Angga sebagai coaching. Pak Nur, saya melihat dari tadi praktek coach, menurut saya sudah baik, sudah menerapkan alur tirta, sudah ada tujuan tadi oleh Pak Nur dengan menyebutkan tujuan pertemuan kita apa pada siang hari ini. Endingnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Nur dan dijawab dengan baik oleh Pak Angga, yaitu pada intinya guru-guru di SMP 1 ingin mengadakan upacara Hari Guru dan ingin guru-guru sebagai contoh
sudah disebutkan sudah sangat bagus. Kemudian alur yang kedua pada identifikasi juga sudah mendalam apa-apa yang menjadi hambatan dan peluang sudah diutarakan oleh Pak Angga melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot oleh Pak Nur, sehingga Pak Angga selaku coach bisa menggali potensi diri dan potensi sekolah untuk mengatasi dan melakukan kegiatan upacara bendera dengan baik. Kemudian alur yang berikutnya pada rencana aksi juga sangat tertata dengan dijelaskan oleh Pak Angga, digali dengan adanya kegiatan-kegiatan melibatkan rencana dari rentang 1 sampai 10 itu keoptimisan dari coaching untuk bisa melaksanakan tersebut dan diakhiri dengan tanggung jawab dengan adanya semangat dan ingin sekali melakukan kegiatan yang tadi sudah di coach. Ada laporannya juga nanti kepada Pak Nur sebagai coach. Dan pertemuan berikutnya saya kira dari saya sebagai pengamat, apa-apa yang tadi sudah digali dan dipraktekkan coach sudah sangat baik sekali sesuai dengan alur kita. Saya kira itu Pak Nur, barangkali ada tanggapan? Cukup Ya, terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda melihat video ini, Bapak Ibu pendamping, fasilitator maupun instruktur, calon guru penggerak angkatan 5. Izinkan kami untuk mempraktikkan percakapan coaching. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pengamat. Perkenalkan, nama saya Angga Sudiarto, CGP angkatan 5 dari Kabupaten Pemalang, unit kerja SMP Negeri 1 Pemalang. Saya akan mengamati proses jalannya coaching. Sebagai coach nanti ada Pak Ahmad Munawir. Kemudian nanti sebagai coach ada Pak Nur Zamrudin. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada coach kita hari ini. Pak Nawir, coach, apa saja persiapan Pak Nawir nih sebagai coach? Persiapannya saya menyiapkan mental. Saya ingin menjadi pendengar yang baik. Kemudian akan berusaha membangkitkan uji untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Baik. Siapkah Bapak mengikuti proses coaching ini? Sangat siap sekali. Sangat siap, baik. Luar biasa semangatnya ini Pak Nur. Bagus. Jangan lupa untuk kompetensi coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini nanti bisa diterapkan pada proses coaching ini. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Nawir. Waalaikumsalam Pak Nur. Gimana kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak juga baik ya? Alhamdulillah baik Pak Nur. Ada perlu apa nih Pak Nur? Kayaknya wajahnya serius banget. Begini Pak, dari kemarin tuh aslinya saya mau ketemu Bapak, sulit menemui Pak Nawir. Kemarin banyak kegiatan, akhirnya ya kesempatan apa? Ya, kira-kira Pak Nawir ada waktu nggak? Oh, sekarang bisa Pak Nur. Sangat saya luangkan waktu buat Pak Nur. Oh ya, terima kasih Pak Nawir. Ya terima kasih. Monggo Pak Nawir, kira-kira mau di ruangan ini mau? Sini aja Pak Nur. Iya, di sini aja lebih enak ini. Begini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak yang Sama-sama, sudah Pak. meluangkan waktunya pada kesempatan ini.
ditanggung jawab oleh Bapak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah seperti wakakurikulum ya Pak? Kurikulum. Iya, kurikulum. Yang tugasnya salah satunya mengumpulkan perangkat pembelajaran. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ternyata sampai saat ini guru-guru yang ada di Bapak itu banyak kan belum mengumpulkan begitu ya Pak? Iya Pak. Mengumpulkan. Nah, keinginannya Bapak itu seperti apa Pak percakapan pada siang hari ini Pak? Tujuannya Pak? Ya, tujuannya saya sampaikan pada kesempatan kali ini Iya. kaitannya dengan itu Pak, berkaitan dengan ini tugas yang diberikan oleh Bapak, berkaitan dengan apa itu kurikulum. Ya, ini perangkat semester 1, perangkat semester 1 ini yang belum terselesaikan oleh teman-teman. Ya. Biar itu nanti perangkatnya itu di semester 1 ini nanti saat nanti pas supervisi atau ada kunjungan pengawas sudah terkumpul Bapak. Berarti percakapan kita ini Pak Nur ingin semua administrasi guru-guru bisa rampung selesai sebelum nanti ada supervisi. Ya betul, sama verifikasi pengawas. Ya. Baik, Pak Nur. Menurut Pak Nur, mengapa kok bagaimana nih Pak Nur? Bagaimana agar administrasi guru-guru itu bisa terkumpul tepat waktu? Ya, begini Pak, makanya yang saya sampaikan Bapak, mungkin banyak permasalahan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang nggak ada printer di rumah, terus kemungkinan ada yang males, mungkin Bapak Ibu guru ada yang senior, terus kemudian ada yang ya mungkin ngeprint nggak bisa, perlu bantuan begitu Pak solusinya. Nah, kemarin saya sempat menanyakan Pak, lihat di antara kendala dari Bapak Ibu guru yang belum menyelesaikan administrasi, yaitu diantaranya itu Pak, tidak punya printer di rumah. Mungkin kalau misalnya mau ngeprint di sini melihat dipakai terus, beliaunya mau kan ada tugas mengajar, kemudian ada yang malas. Kalau malas itu sudah nggak bisa ditawar lagi Pak. Iya, ya, entah itu nanti solusinya seperti apa. Terus kemudian yang ketiga itu tadi mungkin minta bantuan dicetakan. Berarti Pak Nur sudah tanya kepada Bapak dan Ibu guru yang belum mengumpulkan perangkat pembelajaran sampai sekarang, tapi Bapak Ibu guru banyak alasan yang bermacam-macam. Kira-kira Pak Nur agar guru-guru yang tadi yang belum mengumpulkan perangkat pembelajaran itu bisa mengumpulkan dalam tepat waktu, bagaimana itu Pak? Ya, kalau saya sih Pak punya alternatif seperti ini. Bagaimana itu bisa difasilitasi oleh sekolah. Dalam hal ini mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari TU, atau mungkin kalau saya nanti ada luang waktu saya juga membantu. Mungkin contoh Bapak Ibu guru yang misalkan nggak bisa print, nanti dibantu oleh TU, tapi filenya dari Bapak Ibu guru, ya kan. Terus kemudian yang nggak punya, yang misalkan nggak ada waktu dalam hal ini, misalkan dia ngajar, nanti saya kalau ada waktu luang ya nanti akan bantu. Cuma nanti tetap Bapak Ibu guru yang belum menyelesaikan itu ya ada rasa tanggung jawabnya. Ya tidak semua dari sekolah. Mungkin kertas nanti Bapak Ibu bisa bawa sendiri, nanti hanya printer atau misalkan yang lain lah nanti bisa, atau tenaga, atau misalkan kalau nggak bisa nanti bisa dibantu oleh sekolah. Tetap teman-teman atau Bapak Ibu guru membawa kertas sendiri. Berarti bisa ditarik garis merahnya adanya bantuan dari pihak sekolah, begitu ya Pak? Iya, kira-kira begitu Pak. Ya, Pak. Ya, baik kira-kira. tenaga maupun fasilitas yang lain gitu ya Pak? Betul. Karena tadi Bapak juga mengatakan guru-guru yang senior juga kadang ada kesulitan dalam mengoperasikan begitu ya Pak? Betul Pak. Menurut Bapak, apakah fasilitas di sekolah Bapak sudah
terpenuhi Pak untuk mengcover administrasi dari guru tersebut Pak? Ya kalau saya lihat sih Pak, ini nggak semua ya Pak, nggak semua, kan ada beberapa bapak ibu guru yang belum mengumpulkan. Nanti kita bisa pakai itu printer yang ada di ruang guru, atau mungkin bisa yang ada di lab, atau misalkan nanti kok ada yang misalkan belum bisa atau perlu diservis, nanti ini jalannya ya harus diservis Pak. Salah satu solusinya itu servis, nanti biar itu kelanjutan perlengkapan apa itu untuk operasional sekolah selanjutnya. Rencana Bapak dalam jangka pendek ini kira-kira apa yang Bapak lakukan agar administrasi Bapak Ibu guru bisa cepat terkumpulkan? Ya. Kalau saya nanti misalkan difasilitasi oleh sekolah Pak, iya. Ya fasilitas sekolah dalam ini saya dibantu teman dari TU, atau misalkan nanti ada sarana prasarana dari sekolah termasuk printer itu, insya Allah dalam waktu ya seminggu ini lah Pak, insya Allah satu minggu ini mudah-mudahan apa itu tadi kelengkapan administrasi Bapak Ibu guru yang belum terselesaikan bisa terselesaikan. Luar biasa, ini rencananya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan Pak. Monggo Bapak Nur silakan Pak Nur minta nanti siapa orang TU yang bisa diajak kerjasama, karena akan melibatkan TU untuk merampungkan administrasi dari guru-guru. Kemudian siapa saja kira TU yang bisa diajak kerjasama agar pekerjaan TU tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu tugas mereka Pak? Ya nggak banyak sih Pak, ya nanti saya tak melihat kira-kira tupoksi di TU yang kira-kira misalnya bisa membantu saya dan tidak meninggalkan tugas dari TU. Mungkin hanya satu orang TU aja lah Pak, dan tenaganya nggak saya gunakan full Pak. Nanti kadang hanya waktunya izinta, kalau kira-kira nanti ada bapak ibu yang misalkan menyerahkan file ke saya, dan saya serahkan ke TU itu. Monggo ini nanti misalkan ada orang TU biar nanti bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya di TU. Itu Pak. Mantap nih Pak. Kira-kira guru-guru yang belum mengumpulkan perangkat pembelajaran ini akan diselesaikan kapan? Ya kurang lebih tadi Pak, saya tadi kan kira-kira nanti mudah-mudahan sebelum nanti ada jadwal supervisi dan sebelum ada verifikasi dari pengawas, perangkat Bapak Ibu guru sudah terselesaikan semua. Biar nanti Bapak pengawas juga merasa lega, dan saat supervisi nanti Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah nanti sudah tanda tangan semua. Luar biasa ini rencana Pak Nur. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin, amin, amin. Apa-apa yang menjadi kendala Bapak bisa terselesaikan dengan baik. Matur nuwun Pak. Begitu Pak Nur? Ya. Ada lagi yang bisa disampaikan? Kiranya cukup Pak. Oh, cukup. Ya, Iya. dengan Pak, saya mau ditambah nih. bertemu dengan Bapak, ini saya sudah lega Pak. Ya mungkin nanti laporannya kira-kira 1 minggu ke depan nanti akan saya laporan ke Bapak. Ya, saya tunggu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Minta maaf ya Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Nawir. Ya. Baik, alhamdulillah cukup bagus sekali coaching yang sudah dipraktekkan oleh Pak Nawir yang berperan sebagai coach dan Pak Nur yang berperan sebagai coachee. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah tadi saya mengamati jalannya proses coaching ini, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama, sudah cukup bagus sekali Pak Nawir sebagai coach sudah menerapkan alur tirta dari awal, yaitu sudah menentukan arah dan tujuan pembicaraan coaching ini. Kemudian yang kedua, Pak Nawir juga sudah mahir dalam mengidentifikasi, dalam menggali apa yang menjadi permasalahan, sehingga solusi-solusi ini juga muncul dari coaching yang nantinya akan diterapkan pada rencana aksi. Sangat baik sekali ini proses pembicaraannya. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab. Tadi di akhir percakapan saya sudah melihat ada proses setelah ini nanti akan ada pembicaraan lagi membahas terkait hasil dengan
rencana aksi yang akan diterapkan Pak Nur. Dari saya itu saja. Pak Nur sebagai coach juga sudah memerankan dengan baik coachnya. Pak Nawir juga sudah keren banget jadi coachnya. Sama. Oke, terima kasih. Kita cukupkan teman-teman. Ya, sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Siap ya? Ya. Yang saya mau saya sampaikan, saya tanyakan pada Pak Angga dalam percakapan hari ini. Pak Angga sebagai coach, saya sebagai pengamat, Pak Munawir sebagai coaching. Ya, sebelum kita coaching, saya mau menanyakan terlebih dahulu pada Pak Angga. Kira-kira Pak Angga dalam hari ini mau coaching ini sudah siapkah Pak Angga? Sangat siap, Pak. Sangat siap. Kira-kira yang menjadi persiapan nanti Bapak dalam coaching ini siap ya Pak mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Dan harapannya nanti Pak Angga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, menggali potensi-potensi yang ada pada coaching sehingga coaching nanti bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu Bang ya? Ya. Ya. Silakan monggo dimulai. Angga, Pak Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Angga kabarnya ini? Wah, mantap sekali Pak Nawir. Gimana kayaknya kemarin ada yang mau diceritakan. Iya ini Pak Angga. Saya resah ini Pak Angga. Saya beberapa hari ini memang ada permasalahan Pak Angga di sekolah saya. Di sekolah ya? Iya di sekolah. Ini hubungannya dengan anak didik saya Pak Angga. Iya. Jadi begini Pak Angga. SD saya kan letaknya di dekat pantai. Kita tahu sendiri itu wataknya orang pantai itu katanya sumbernya pendek. Sedikit-sedikit tidak hanya perkataan tapi tangan yang main begitu Pak. Sebentar. Iya. Ini berarti kita mau membicarakan tentang hal yang terjadi di sekolah Bapak ya? Iya betul Pak Angga. Hal yang terjadi di sekolah Bapak kita hubungkan dengan karakter masyarakat sekitar sekolah Bapak yang notabene-nya kenyataannya itu anak pantai gitu ya Pak? Betul Pak Angga, betul Oke. sekali itu. Ini kejadian yang terjadi ini terkait dengan kekerasan apa gimana Pak? Iya betul Pak Angga. Di sekolah kami karena tadi basicnya itu di dekat pantai, itu sering terjadi perkelahian Pak. Oh, perkelahian. Perkelahian antar siswa baik satu kelas maupun dengan kelas yang lain. Itu Pak Angga. Jadi saya bingung Pak Angga. Ini sering terjadi banget di sekolah saya. Perkelahian itulah saya ingin perkelahian itu tidak ada lah Pak Angga. Biar kita mengajarnya dengan tenang. Nah, Pak, itu biasanya kalau perkelahian yang terjadi itu di dalam kelas, di luar kelas tapi masih dalam lingkup sekolah, atau terjadi di luar sekolah Pak? Iya. Kadang-kadang terjadi di dalam kelas, kadang-kadang di luar kelas, tapi masih di lingkup sekolah. Itu kadang, tapi seringnya terjadi itu di luar jam belajar. Ketika guru tidak ada Pak. Berarti pada saat pengawasan yang memang kurang dari guru ya? Ya betul. Gitu. Nah, Pak Nawir itu biasanya terjadinya memang selalu setelah pembelajaran selesai. Pada saat masih pembelajaran, ketika istirahat gitu? Iya, terjadinya seingat saya dan sepengamatan saya itu terjadi ketika istirahat Pak. Oh, istirahat. Ketika guru tidak ada di kelas. Oh, malah pada saat istirahat. Pada saat istirahat itu terjadi perkelahian tersebut. Padahal kan istirahat jam pelajaran belum selesai ya. Iya, masih ada jam istirahat. Iya. Nah, kira-kira Pak, pemicunya Pak, kenapa siswa sampai berkelahi itu biasanya karena apa ya Pak? Setelah saya kemarin beberapa kali itu menangani anak tersebut yang berkelahi, itu hanya masalah sepele Pak.
masalah sepele, kadang ejek-ejekan orang tua, ejek-ejekan kadang fisik, kadang ejek-ejekan fisik, yang kurus dibilang cungkring begitu, yang gendut, yang agak gendut dibilang gendut-gendut begitu. Hanya masalah sepele, hanya masalah sepele, tapi itu kadang bisa menjadi sebuah perkelahian yang kemarin aja sampai ada yang kepalanya sampai bocor itu. Iya, 2 kali itu dalam 1 minggu 2 kali. Yang pertama bocor di belakang, yang kedua bocornya di depan. 2 kali itu terjadi pada saat istirahat. Pada saat istirahat. Iya, pada saat istirahat. Berarti penyebabnya sebetulnya hanya sepele banget ya Pak? Sepele, masalahnya sepele banget. Hanya ejek-ejekan siswa gitu ya. Nah, menurut Pak Nawir, hal yang bisa dilakukan supaya pada saat istirahat itu minimal diminimalisir lah, frekuensinya supaya tidak terjadi seperti itu, bagaimana ya Pak? Betul Pak, setelah saya amati ketika guru ada di kelas, mereka patuh. Ketika tidak ada guru, mereka berbuat seenaknya. Artinya menurut saya kehadiran guru itu berpengaruh penting Pak, sehingga ketika istirahat mungkin menurut saya itu ada guru yang hadir di situ Pak, selayaknya pada saat pembelajaran. Mungkin sebatas mengawas, hadirnya saja cukup menurut saya, hadirnya saja cukup, apalagi ikut mengawasi anak-anak istirahat. Itu Pak menurut saya. Ya, ada guru lewat gitu, anak-anak mau berkelahi itu mikir ya Pak? Mikir Pak. Ada Pak Nawir ya Pak? Ada gitu ya. Betul Pak. Iya. Yang selama ini kan guru hanya di kantor Pak, ketika istirahat duduk di kantor ngobrol. Iya, begitu medang-medang. Lah kira-kira Pak, kalau misalnya pada saat istirahat kemudian ada guru yang minimal hadir, kemudian apa mungkin Pak gurunya itu mau Pak, sedangkan itu waktu istirahat juga untuk dia, hambatannya kira-kira apa Pak? Betul Pak. Memang kalau dibiarkan itu bisa terulang Pak, terulang terus, artinya anak bisa suatu saat bisa berkelahi lagi. Maka perlu kolaborasi Pak dengan guru-guru baik yang senior maupun yang masih muda. Tentunya kita perlu kolaborasi juga dengan kepala sekolah. Tapi kalaupun itu tidak semua guru lah, nanti bisa dijadwal mungkin. Dijadwal. Gitu ya. Tidak semua guru mengawasi semua, tapi sistemnya mungkin dijadwal. Berarti rencana Pak Nawir nih setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini, mungkin strateginya tadi itu ya, menjadwal guru untuk misalnya ya semacam piket gitu ya Pak, pada saat istirahat, mungkin bisa jalan-jalan di depan kelas supaya anak ketika mau berkelahi itu mikir-mikir, mungkin gitu ya Pak? Iya, mungkin seperti itu Pak. Nah terus kira-kira nih menurut Pak Nawir, kalau rencana Pak Nawir ini sudah dilakukan dari skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya ada di mana Pak? Saya kira sampai 9 Pak ini. Saya sampai 9. Karena kehadiran guru sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Sampai 9 Pak menurut saya. Sampai 9. Berarti Pak Nawir optimis banget. Optimis. Karena memang Pak Nawir mungkin melihat karakter Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Pak Nawir ini bisa diajak kerjasama mungkin. Bisa, alhamdulillah. Yang penting ada musyawarah bersama, ada kolaborasi dengan DPP, dengan kepala sekolah. Saya kira semuanya satu pikiran lah, ingin sekolah itu lebih baik. Berarti memang rencana Pak Nawir sudah sangat baik sekali ya. Mudah-mudahan nanti dapat terlaksana dengan baik nih. Kemudian gimana setelah ini kita mau lanjut ngobrol kapan? Pak Nawir bisa cerita lagi nih tentang keberhasilan Pak Nawir nanti mudah-mudahan. Ya, nanti saya minta Pak Angga kita ngobrol lagi. Baik. Saya minta waktunya, nanti saya praktekkan apa tadi yang sudah Pak Angga coaching pada saya. Saya terima kasih sekali. Saya sudah
mendapat pencerahan. Baik, dengan senang hati loh Pak, Saya jangan minta waktunya, sungkan-sungkan. saya minta waktunya Pak Angga ya. Iya, Nanti ya. jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa cerita saja sama saya. Saya kira itu dulu ya Pak Angga. Baik, nanti, baik. nanti saya kabari lagi pada coach kita. Baik, Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Semoga warahmatullahi berhasil. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Terima kasih Pak Pak. Angga, Pak Nawir. Setelah saya mengamati antara coach yaitu Pak Angga dan coach Pak Nawir, percakapan sudah berjalan sesuai dengan real menggunakan alur kita, dan saya melihat tadi Pak Angga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, kemudian bisa menggali potensi-potensi yang ada pada Kuci, sehingga Kuci dalam hal ini Pak Nawir bisa menemukan solusinya sendiri. Apa yang disampaikan Pak Angga tadi sudah sesuai dengan alurnya, sesuai dengan coach, yaitu menggunakan alur kita. Tujuannya sudah sama-sama disepakati antara Kuci dan coach, sama tahu. Kemudian Pak Angga sudah mengidentifikasi, menggali apa yang ada pada Kuci, sehingga solusinya sudah ditemukan sendiri oleh Kuci. Kemudian tanggung jawab tadi sudah saya amati dan saya dengar, nanti lain waktu mungkin bisa ketemu kaitannya dengan apa yang sudah direncanakan Pak Menawar selaku Kuci. Itu Pak, mudah-mudahan nanti solusi permasalahan tadi yang dari Kuci nanti selesaikan sendiri oleh Kuci. Terima Itu kasih. Pak ya.